Dr. Simali itu sampai tiga periode kabinet nggak pernah turun-turun tuh. Dari SBY, Jokowi kan begitu. Setelah Prabowo sampai hampir 20 tahun. Padahal kita tahu prestasinya apa di bidang sosial ekonomi. Yang ada adalah Indonesia paling terpuruk. Dan track record BLBI itu juga. BLBI yang paling heboh. Iya. Hutang kita ribuan triliun malah menambah, bukan malah berkurang. Tapi ini diangkat lagi Pak Prabowo. Ya. Jadi bagaimana harapan kita seperti ini, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dalam obrolan santai kita hari ini. Kita membahas situasi yang sedang terjadi di negara kita tercinta. Uyos. Ju, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas. Iya, di sini Mas Juju Purwantoro dan Heru Purwanto, dua-duanya Purwanto, ya, dua-duanya alumni Fakultas Hukum UI tahun 82, satu angkatan kita. Dan kita sekarang bincang-bincang di forum apa? Obras. Ini? Ya kita bersama rutin ya obrolan kita setiap hari, setiap minggu lah paling tidak di forum UI Watch kita sebut itu forum alumni lintas angkatan dari UI Universitas Indonesia begitu. Dan kita di sini sifatnya adalah memonitor situasi negara dan memberi masukan apabila diperlukan. Ya, kita harapkan kritik masukan konstruktif. Ini, konstruktif. Dan satu lagi, kita tidak berharap untuk kita nantinya akan diberikan sesuatu. Non transaksional. Ya, jadi seperti Bang Refli Harun yang bilang saya tidak mau menjabat, nah itu ya kan? Sama kita juga seperti itu. Kita tidak berharap apa-apa karena kita niatnya lillahi ta'ala. Ya. Nah, hari ini kelihatannya lagi pada ngumpul. Apa nih update hari ini apa tentang situasi politik? Hari ini di Hambalang. Tepatnya Pak Prabowo. Jadi beliau mengumpulkan para figur-figur tokoh-tokoh yang kemarin diundang untuk di briefing. Apa Bang kira-kira yang di briefingnya? Ya mereka kan katanya calon-calon menteri ya. Jadi walaupun tidak 100% kita bisa pastikan bahwa mereka jadi, tapi paling tidak mereka adalah orang pilihan yang dicalonkan ya, baik laki-laki maupun perempuan begitu seperti itu. Tapi hari ini rencananya ada briefing gitu, agendanya dari pagi tadi sekitar jam 8 sampai besok, 2 hari rencana seperti itu. Briefingnya seperti apa kita nggak tahu ya materinya ya. Kita nggak tahu, tapi paling tidak mungkin ya semacam pengarahan lah gitu ya sebagai calon-calon pemimpin dalam arti kabinetnya nantinya kabinetnya Prabowo Subianto dan Gibran katanya gitu. Kalau Gibran jadi wakil presidennya, asalnya begitu. Nah ini karena tadi Bang Juju bilang kalau rame ya, karena kita harus akui ya bahwa kasus GRR ini yang dengan akun Fufu Fafa tadi, betul. Itu semakin lama semakin hingar-bingar di mana-mana. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga bahkan di luar negeri. Iya sampai dunia tuh. Ya, dan ini menjadi hal yang harus kita simak bersama. Bahwa kita di sini tidak menjelekkan orang, tetapi mengungkap fakta. Ya, fakta loh ini, fakta. Karena secara teknis ya sudah 99% ya. Kata Rosyuri ya begitu ya. 99,9%. Dan adiknya juga ngakuin, Mas. Wah, adiknya udah ngakuin. Adik kandungnya lah. Adik kandungnya. Jadi kalau ternyata seperti ini, berarti kan ini sudah melakukan perbuatan tercela kan? Perbuatan tercela, betul. Karena apa? Dia bohong. Jadi apakah betul kita mau menerima ya calon pemimpin kita orang yang suka bohong, orang yang suka apalagi Bang? Ya, tidak amanah begitu ya, bermoral tidak baik seperti itu kan ketentuan-ketentuan tentang calon presiden dan calon wakil presiden itu ditentukan dalam TAP MPR ya kan, TAP MPR sehat, jasmani, rohani seperti itu ya, tidak bisa dipegang. Ya cuma saya sayangkan Mas waktu kemarin di pemeriksaan kesehatan ya, waktu di RSPAD Gatot Subroto
Kenapa nggak diperiksa itu mentalnya itu harusnya? Nah itu dia. Nah, itu kan saya sesalan juga begitu. Betul. Padahal banyak dokter jiwa yang bilang bahwa ini ada masalah. Iya. Seperti itu harusnya komplit lah periksaan. Kalau udah begini kan, ya tetap harus diperiksa juga gitu ya. Saya jadi ingat ini kalau begini. Dulu waktu bapaknya itu diperiksa administrasinya, ijazahnya kok nggak diungkap. Sekarang nah itu Mas itu kan tahu tuh. Ya kebetulan saya salah satu anggota tim kuasa tentang ijazah palsu Jokowi yang udah kita sidangkan selamat kan sampai 3 kali Mas. 3 kali. Nah. Ya memang sampai sekarang memang tidak terungkap atau belum terungkap sama sekali. Dan tentang hakimnya juga kabur ya. Iya. Itu sidang yang lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi sampai sekarang sampai detik ini memang kami merasa bahwa itu tidak terungkap. Ya kebenaran itu, kebenaran formal. Ya. Artinya ya gampang saja sebetulnya Jokowi tinggal tunjukkan jasa ini, jasa asli saya. Kan selesai masalah. Nah, selesai. Nah sampai sekarang nggak ada itu. Yang di sidang di Solo ya, tentang sidang Ustadz Gus Nur sama siapa pengungkapnya Bambang Tri. Fotokopinya juga yang ditunjukkan. Ya kan susah juga. Dia sampai sekarang pada detik ini Mas, belum lihat jasa aslinya. Satu lagi Mas. Iya. Rektor UGM. Yes. Itu dia menyatakan bahwa kami meyakini. Kok meyakini? Iya. Iya, karena si mantan rektor UGM ini jadi orang dekatnya Jokowi selama hampir 10 tahun, Mas. Dan sekarang sudah dipanggil juga ya? Wah, saya nggak jelas tuh. Dipanggil juga ya? Oh, begitu ya? Nah, bayangkan saja orang seperti ini masih dipakai juga kan? Yang moralitas dan kejujurannya sangat diragukan kan begitu. Ya begitulah. Jadi pantas lah kalau rakyat juga pesimis ya. Iya, kalau kita kan sama-sama nonton nih di TV Mas, ya kan? Adalah personal yang dipanggil itu. Banyak kejutan, banyak surprise ya rupanya ya. Orang-orangnya gitu. Latar belakangnya. Siapa dia gitu, terus apa kemampuannya, terus latar belakangnya bagaimana kan gitu kan. Ya. Ada loh ibu-ibu yang dipanggil padahal banyak rumor bahwa ibu-ibu tuh dia juga ada masalah di keluarganya. Oh iya. Itu ya contoh aja kita sebut saja misalnya mantan istrinya Ahok kan. Ya itu seperti apa backgroundnya? Kita dengar juga mungkin publik mengetahui dan membaca di mana-mana ya, entah dari medsos atau di mana ya, bahwa yang bersangkutan masih hubungan perkawinan dengan Ahok. Itu disinyalir, dicari-cari sama Ahok pada waktu suami istri. Katanya menghilang sama seorang laki-laki juga kan seperti itu. Ya kan kemana-mana begitu. Dan nyatanya ya kawin akhirnya kan begitu. Nah itu jadi calon Mas. Background hukum ketatanegaranya tidak ada, pengalaman sebagai pejabat negara tidak ada. Ini maksudnya apa? Nah belum lagi kalau kita bicara mantan menteri kabinetnya Jokowi yang lalu ada sekitar mungkin 15 orang kali Mas ya. Belasan ya. Nah 15 orang kira-kira ya. Seperti itu dipanggil lagi Mas. Ya. Seperti misalnya yang kita tidak sangka seorang yang katanya jagoan Sri Kandi keuangan misalnya Sri Mulyani, Dr. Sri Mulyani, itu sampai tiga periode kabinet ya, nggak pernah turun-turun tuh. Ya. Dari SBY, Jokowi kan begitu. Sekarang Prabowo sampai hampir 20 tahun. Padahal kita tahu prestasinya apa di bidang sosial ekonomi. Yang ada adalah Indonesia paling terpuruk. Dan track record BLBI itu juga. BLBI yang paling heboh. Iya. Hutang kita ribuan triliun malah menambah, bukan malah berkurang. Tapi ini diangkat lagi Pak Prabowo. Ya. Jadi bagaimana harapan kita seperti ini Mas? Nah itu dia. Bicara harapan saya minta izin nih. Kita berharap agar Prabowo dalam 100 hari nanti bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, salah satu kiatnya bagaimana caranya? Perkuat KPK. KPK kita tahu sekarang ini dilemahkan oleh Jokowi. Semua orang tahu itu. Ya, undang-undang undang yang baru itu. Iya, nah itu dia. Nah sekarang kita tunjukkan, coba Prabowo tunjukkan bahwa sekarang di tangan dia KPK lebih kuat. Iya. Nah di situ nanti kita akan monitor selama 100 hari pekerjaan mereka. Bagaimana kinerja mereka, bagaimana kejujuran mereka, ya kan pasti akan ada itu masalah yang ini. Kalau KPK benar-benar sungguh mau bekerja dengan baik. Jadi keberadaan KPK itu harus dikembalikan kepada fungsi yang awal, ya sebagai lembaga independen. Ya begitu. Nah,
di era Jokowi itu diacak-acak dobrak-abrik Mas fungsi atau peran KPK ini sehingga bisa dikooptasi oleh pihak eksekutif. Ya. Kan aneh, lucu ya. Kalau gitu ya dibubarin aja. Sudah ada polisi, sudah ada kejaksaan. Buat apa KPK begitu ya? Jadi buat pajangan saja dan ngabisin anggaran negara, Mas. Ya, begitu. Nah, kalau bisa emang yang ini kita harapkan di era Prabowo ini dikembalikan fungsinya kepada fungsi awal. Dirubah itu undang-undangnya seperti itu. Betul. Jadi kembali kepada niat baik ya. Bagaimana niat baik kita mau, itulah yang akan kita tunggu ya sebagai harapan kita. Harapan bangsa Indonesia dan harapan kita semua. Iya. Oke, Bang. Saya tambahkan lagi tentang ini nih. Lagi rame kan memang calon kabinet barunya Prabowo ini. Yang tadi kita berharap besar ya, beliau menempatkan merit system seperti itu, menempatkan orang-orang sesuai dengan bidangnya, zakan kabinet profesional kan begitu. Tapi kalau melihat calon-calonnya, orang-orangnya zakan jadi second bekas, banyakan yang bekas ada 15 orang dan mantan-mantan bekas ini yang tidak berprestasi Mas, diambil diundang lagi. Ya kan kayak ketua umum Golkar segala macam kan. Jangan-jangan itu emang titipan. Iya, ya pasti. Ya, pasti. Jadi apa yang bisa kita harapkan? Iya. Seperti misalkan kabinet seperti ini, kira-kira begitu. Baik, kalau begitu kita boleh berharap ya, tetapi kita juga bisa mikir, bisa melihat. Dan jangan salahkan rakyat kalau kami pesimis karena memang kita lihat track record mereka sebelumnya. Tetapi kami tetap menunggu Prabowo akan berbuat yang lebih baik. Dan ini kami monitor terus oleh UI Watch. Karena kami tetap memegang moto Veritas, Probitas, Justitia. Kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.